Putih. Malam, Bu. Baik. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu, sesuai rencana hari ini kita akan melaksanakan prasupervisi ya, Bu. Siap, Bu. Oke, wah semangat sekali nih Ibunya. Aman. Baik, apa saja yang ingin Ibu bahas di tahap prasupervisi ini, Bu? Yang pertama yang ingin saya bahas adalah tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan ketika saya melaksanakan percakapan coaching nanti, Bu. Baik, bagaimana rubrik penilaian yang Ibu inginkan? Saya punya ide baru, Bu. Saya ingin Ibu mengobservasi percakapan coaching saya nanti menggunakan rubrik penilaian standar yang dikeluarkan oleh International Coaching Federation atau ICF. Baik, seperti apa ya Bu kira-kira rubrik penilaian standar dari ICF itu, Bu? Ini rubrik penilaian yang saya maksud, Bu. Oh iya, Bu. Baik, menurut Ibu bagaimana rubrik penilaian itu benar-benar dapat memaksimalkan potensi coaching Ibu? Begini Bu Nanik, jadi saya akan menyederhanakan rubrik penilaian tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan saya. Oke, menyederhanakan ya Bu, maksudnya seperti apa ya Bu? Saya akan menerjemahkan rubrik tersebut ke dalam bahasa Indonesia, kemudian menambahkan skala 1 sampai 10 pada indikator agar lebih mudah digunakan. Oke, bagus. Nah, pada penilaian ini kan ada 11 kompetensi nih Bu, inti coaching. Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana saja Bu? Baik, jadi ada 3 nih Bu yang ingin saya kembangkan dari kompetensi coaching. Yang pertama yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jika dibuat dalam angka 1 sampai 10, kompetensi coaching Ibu ada di angka berapa ya Bu? Kalau menurut saya yang pertama untuk kehadiran penuh masih ada di angka 6. Untuk mendengar aktif juga di angka 6, serta untuk mengajukan pertanyaan juga masih berada di angka 6. Bagaimana maksudnya dari angka 6 itu Bu? Angka 6 di sini Bu maksudnya kadang pada saat melakukan coaching saya kehilangan fokus ketika melakukan percakapan. Terus biasanya ketika saya mendengarkan coaching, saya bisa terbawa emosi, Bu. Padahal kan saya seharusnya di kondisi yang netral. Selanjutnya, pada saat mengajukan pertanyaan, saya masih terkadang tuh terlalu terburu-buru, Bu, mengajukan pertanyaannya sehingga si coach kebingungan merumuskan rencana aksinya. Baik Bu, agar supervisi kali ini benar-benar maksimal, Ibu ingin meningkatkan kompetensi itu sampai ke angka berapa Bu? Pengennya sih minimal 7, Bu. Wow, 7 ya Bu. Seperti apa ya maksudnya angka 7 itu? Jadi begini Bu, angka 7 ini yang pertama, nanti saya pengennya nih dapat mempertahankan fokus hingga percakapan bisa selesai. Yang kedua, saya tetap netral, tidak melabel atau menjudgment. Lalu pada saat saya mengajukan pertanyaan, saya juga bisa mengajukannya pada saat momen yang tepat. Oke, baik Bu. Kira-kira bagaimana ya cara Ibu agar dapat meningkatkan keangkat tersebut pada kesempatan supervisi kali ini?
Seperti yang saya katakan tadi Bu, saya akan menyederhanakan lagi rubrik penilaian yang tadi saya sudah sampaikan dengan Ibu. Ya, Kemudian saya akan memodifikasi lagi rubrik penilaian tersebut agar fokus pada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan saja. ada lagi Bu? Saya akan menggunakan metode Tirta dalam percakapan coaching nanti agar diskusi nanti bisa lebih terarah, Bu. Baik. Dari sekian metode yang ada, Ibu lebih memilih metode Tirta ya. Apa saja hal yang menjadi keunggulannya Ibu? Yang pertama, metode Tirta menurut saya itu lebih sederhana, Bu, dan mudah digunakan. Karena hanya ada menggunakan 4 tahap. Yang pertama, ada tujuan, identifikasi, lalu rencana, serta tanggung jawab. Ya, baik. Selain dua hal itu, apalagi yang bisa Ibu lakukan? Untuk saat ini saya rasa itu sudah cukup, Bu. Oke. Di antara tiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana kompetensi yang paling spesifik Ibu ingin diobservasi? Yang ingin lebih saya tekankan yang pertama di sini adalah pada kompetensi kehadiran penuh. Secara spesifik, saya ingin meningkatkan yang pertama kemampuan fokus selama percakapan, ketertarikan terhadap sudut pandang coach, responsif terhadap informasi yang diberikan oleh coach. Terus pada kompetensi mendengarkan aktif, saya ingin meningkatkan yang pertama adalah bagaimana kemampuan saya menangkap emosi dan kata kunci dari kunci, lalu kemampuan membuat pertanyaan terbuka dari kata kunci itu, lalu yang berikutnya adalah respon yang bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Sedangkan pada kompetensi yang ketiga, untuk kompetensi mengajukan pertanyaan secara spesifik, saya ingin meningkatkan bobot pertanyaan yang pertama lebih open-ended dan eksploratif, lalu ada mendorong coachee untuk membuat aksinya secara lebih spesifik, dan yang terakhir adalah pertanyaan yang mendorong munculnya ide dari coachee sendiri. Luar biasa ya, Bu. Dan kemudian bagaimana cara Ibu dapat mengobservasi tersebut? Oke, nanti pada saat saya akan mencantumkan bagian spesifik yang ingin saya kembangkan tadi menjadi indikator-indikator dalam rubrik penilaian yang akan kita gunakan nanti. Baik, agar dapat memaksimalkan potensi, kira-kira kapan rubrik penilaian yang itu akan Ibu selesaikan? Saya akan mengerjakannya mulai sekarang, Bu, dan malam ini saya akan menyerahkan rubrik penilaian tersebut kepada Ibu. Baik, saya tunggu ya, Bu. Oke, siap, Bu. Nah, terkait indikator, apa saja indikator ketercapaian dari tujuan supervisi yang Ibu inginkan tadi? Saya ingin mencapai angka minimal kan 7 pada rubrik penilaian yang kita gunakan nanti, Bu. Baik, ada lagi, Bu? Saya juga ingin agar si coachee mendapatkan pencerahan atau solusi dari pemikirannya sendiri, bukan dari saya. Ada lagi, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke. Dari seluruh diskusi kita tadi, bagaimana ya kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan potensi dalam supervisi ini? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oleh karena itu, saya akan membuat rubrik penilaian yang sesuai dengan tujuan tersebut. Indikator ketercapaiannya adalah ketika saya mendapatkan angka minimal 7 pada rubrik penilaian. Indikator ketercapaian lainnya adalah pada saat coachee mendapatkan pencerahan atau solusi dari
hal yang kami diskusikan tadi. Oleh karena itu, saya akan menggunakan Tirta dalam proses percakapan coaching nanti, Bu. Oke, kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan? Yang pasti saya memerlukan dukungan Ibu untuk mengisi rubrik penilaian dan mencatat perkembangan dalam percakapan coaching yang saya cantumkan pada lembar observasi. Oke, kapan Ibu siap untuk melaksanakan supervisi dan refleksi pasca supervisi, Bu? Insya Allah besok, Bu. Saya sudah mengatur jadwal coaching. Yang kedua, establishing the coaching agreement. Lalu kemudian Bos 10. Kemudian untuk refleksi pasca supervisi kita laksanakan langsung setelah percakapan coaching selesai. Baik, saya akan hadir besok ya Bu, menjadi observer, mencatat semua percakapan coaching Ibu dengan Pak Gilang sesuai dengan kesepakatan kita hari ini. Iya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak Gilang? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak Gilang. Ya, Sudah siap nih untuk berdiskusi dengan saya hari ini? siap, Bu. Oke, apa dulu nih yang mau didiskusikan dengan saya? Saya boleh share screen nggak, Bu? Pak. Nah, ini kemarin hari Rabu saya melaksanakan studi tiru ke SMP 4 Alalak, Kabupaten Batola, Bu. Di sini mereka mempraktekkan, mencontohkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Kemudian di salah satu sesi, murid-muridnya itu menggunakan HP. Jadi saya juga tertarik untuk menggunakan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah, Bu, tapi ada beberapa masalah gitu. Bisa diceritakan masalahnya apa ya Pak Gilang? Masalahnya itu paling nggak ada dua masalah, Bu. Yang pertama, kalau kita menggunakan pembelajaran berbasis teknologi itu rawan terjadi kecurangan. Jadi muridnya bisa buka Google, bisa chat WA ke temennya. Terus yang kedua, itu ada banyak celah atau kelemahan gitu dalam sistem online. Jadi sistem online itu nggak sempurna. Jadi ada dua masalah itu, Bu. Yang pertama, rawan terjadi kecurangan. Yang kedua, itu ada banyak kelemahan dalam sistem online. Ini sambil saya catat ya Pak Gilang ya. Siap, Bu. Terus kalau menurut Pak Gilang dari beberapa masalah tadi bisa Pak Gilang hilangkan, apa nih yang akan Pak Gilang capai? Kalau misalnya dihilangkan, yang saya capai itu pembelajaran berbasis teknologinya itu akan lebih efektif, lebih efisien, kemudian lebih menarik, Bu. Karena nggak ada kecurangan lagi. Menurut Pak Gilang, apa saja faktor-faktor penyebab masalah yang Pak Gilang hadapi tadi? Kalau kecurangan itu karena mental muridnya memang lebih mengutamakan nilai daripada kejujuran. Lalu kalau sistem online yang tidak sempurna itu karena memang sistemnya sendiri yang tidak ketat gitu, Bu. Masih bisa ditembus. Gitu, Bu. Siap. Lalu menurut Pak Gilang, apa saja faktor-faktor yang dapat membuat
masalah tadi bisa hilang? Faktor yang bisa membuat masalah itu hilang, kalau yang masalah kejujuran tentu kejujuran murid yang tinggi. Kalau masalah sistem itu tentu sistem pembelajaran berbasis komputer yang lebih ketat lagi. Dua faktor itu. Oke, jadi dari kejujuran dan sistem teknologinya ya Pak ya. Lalu hal baik apa yang sudah Pak Gilang miliki untuk bisa membuat masalah tersebut menjadi hilang? Hal baik yang saya miliki, yang pertama itu saya nggak pernah mencontek. Jadi saya percaya diri untuk menasehati murid, Bu. Karena saya nggak pernah nyontek. Terus yang kedua, saya tuh cukup menguasai beberapa software. Nah, salah satunya iSpring. Itu bisa digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi. Jadi dua hal itu. Wah, keren ya Pak Gilang ya. Yang pertama itu yang saya salut karena sekarang ini agak susah ya Pak ya untuk jujur itu luar biasa. Jadi PR bagi kita semua. Untuk itu dukungan apa nih yang Pak Gilang perlukan? Dukungan yang saya perlukan itu tentu dari pertama kan karena ingin meningkatkan kejujuran berarti dari guru agama, guru BK, guru PKN melaksanakan pendidikan budi pekerti, Bu, terutama masalah kejujuran. Yang kedua, dukungan yang saya perlukan itu guru yang mau belajar teknologi meskipun hanya sedikit juga nggak masalah. Jadi dua hal ini yang saya perlukan. Oke, tadi Pak Gilang mengatakan bahwa faktor penyebabnya adalah salah satunya tadi kalau dari sistem online rawan terjadi kecurangan, terus kelemahan sistemnya. Bagaimana Pak Gilang dapat mengatasi hal tersebut? Mengatasinya kurang lebih seperti tadi, Bu. Untuk kecurangan, untuk mental murid itu kita perlu pendidikan budi pekerti yang lebih intensif. Kemudian untuk sistem online atau sistem teknologi yang kita gunakan itu harus lebih ketat lagi. Gimana itu, Bu? Oke, jadi pendidikan budi pekertinya lebih Betul. ditekankan lagi, kemudian sistemnya ya Pak ya, sistem pembelajarannya secara online. Lalu Pak Gilang juga mengatakan tentang faktor yang dapat menghilangkan masalah itu, yaitu tadi masalah kejujuran, lalu masalah yang sistem pembelajaran online-nya diperbaiki. Apa rencana Pak Gilang untuk bisa mencapainya? Mungkin sama seperti tadi, Bu. Untuk kejujuran kita perlu pendidikan budi pekerti yang intensif. Jadi kita perlu bikin program. Terus yang kedua untuk sistem komputernya kita perlu mengembangkan sistem komputer sendiri, Bu, yang lebih ketat. Tuh. Oke. Kira-kira ukuran keberhasilan apa nih dari Pak Gilang untuk rencana atau strategi yang Bapak sampaikan tadi? Ukuran keberhasilan. Sekarang kan lagi musim asesmen sumatif tuh, Bu. Jadi indikatornya mungkin terlaksananya asesmen berbasis komputer bagi minimal 2 mata pelajaran dulu deh, Bu, tahun pelajaran ini. Oke, karena Pak Gilang kan lumayan menguasai nih beberapa software tadi, jadi usulan Bapak sangat luar biasa dan bisa segera terwujud ya Pak ya. Lalu berapa lama nih jangka waktu yang Bapak perlukan? Kira-kira 1 sampai 2 hari, Bu, untuk membuat sistem asesmen berbasis komputer nanti. Keren ya, jadi asesmen sumatifnya sudah berbasis komputer, Ya, cuma perlu waktu 1 sampai 2 hari. Karena Pak Gilang. Jadi nih Pak Gilang, untuk masalah tadi kira-kira
ada gangguan nggak yang bisa terjadi? Gangguan. Mungkin itu Bu. Sekarang ini lagi sering mati lampu karena hujan terus. Di lampu. Jadi kondisi alam ya Pak ya yang tidak Ya. terkondisikan. Jadi Mm. faktor cuaca, faktor tadi, faktor eksternal, mati lampu. Oke. Terus apabila itu terjadi, bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan tersebut? Antisipasinya mungkin saya nggak akan buang-buang waktu, Bu. Jadi selama listriknya hidup, nyala, saya akan langsung kerjakan semua. Terus, keren. Gercep ya Pak ya, karena mumpung semangat. Iya. Oke. Dan kemampuan Bapak juga sangat mumpuni, jadi saya yakin 1-2 hari selesai lah. Jadi kalau sekarang kan mati lampunya juga tidak terlalu lama-lama banget kecuali ada pemeliharaan. Oke, Pak Gilang, sekarang kita simpulkan hasil diskusi kita tadi. Kira-kira komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya tadi akan membuat sistem asesmen berbasis komputer menggunakan iSpring dalam 1-2 hari ini, Bu. Tuh, jadi nanti komitmennya membuat sistem asesmen ya Pak ya berbasis iSpring. Ya. Penasaran nih seperti apa? Kapan nih Bapak akan mulai? Mulainya hari ini dan besok, Bu. Hari ini dan besok. Terus apa dan siapa saja nih yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang bisa membantu saya itu adalah salah seorang rekan sejawat saya, Bu, yang pernah saya ajari tentang iSpring. Saya perlu bantuan dia. Oke. Jadi yang dulunya murid sekarang jadi partner, bukan murid sih Ya. sebenarnya ya. Jadi partner untuk membantu Bapak. Oke. Baik Pak, terus saya perlu bukti nih dari komitmen yang Bapak sampaikan tadi. Jadi bagaimana cara Bapak untuk membuktikannya kepada saya tentang terlaksananya komitmen yang Bapak buat tadi? Bukti hari Senin kan ulangan, jadi mungkin saya akan mengirimkan foto dokumentasinya, Bu, kepada Ibu. Oke, siap. Saya tunggu ya Pak ya. Oh ya, kapan lagi nih kita bisa berdiskusi? Karena saya penasaran cerita Bapak mulai dari proses pembuatan asesmen sumatif berbasis iSpring tadi sampai dengan pelaksanaannya. Mungkin 3 hari lagi, Bu. Oke, siap. Jadi habis Senin kan sudah mulai ulangan, jadi setelah itu kita bertemu lagi ya Pak Gilang ya. Ya. Oke. Pak Gilang, dari diskusi kita selama beberapa menit tadi, apa nih yang Bapak rasakan setelah kita coaching? Saya rasakan itu merasa lega, Bu, karena tergambar gitu langkah-langkah yang perlu saya lakukan. Terus juga saya merasa puas karena solusinya itu pada dasarnya lahir dari pemikiran saya sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gilang karena sudah mau berbagi kisah dengan saya. Jadi saya pun ikut ketularan semangat dari Pak Gilang. Saya tunggu cerita Pak Gilang berikutnya di hari Senin. Oke. Sampai bertemu lagi Pak Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Arti. Waalaikumsalam Ibu Nanik. Ya, tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching. Sekarang mari kita hening sejenak ya Bu. Bagaimana biasanya cara Ibu menenangkan pikiran agar bisa fokus Bu?
Kalau biasanya saya ambil nafas dalam, duduknya pun saya kondisikan di posisi yang senyaman mungkin. Biasanya lebih ke ini, seperti itu. Lalu kalau sudah nyaman, saya minum air putih. Kalau begitu, silahkan lakukan ya Bu. Nanti kalau sudah selesai bisa kabarin saya. Oke, siap Bu. Sudah selesai Bu. Saya sudah siap Alhamdulillah. untuk refleksi. Oke, baik Bu. Kalau sudah selesai. Baik Bu, apa saja yang Ibu bahas pada tahap pasca supervisi ini? Yang pertama, saya ingin mengetahui ketercapaian indikator yang sebelumnya sudah kita sepakati, Bu. Oke. Menurut Ibu, penilaian Ibu terhadap diri sendiri ketika melakukan coaching itu bagaimana, Bu? Kayaknya sih dapat 7 atau 8 karena menurut saya sudah sesuai dengan indikatornya, Bu. Wow, keren ya Bu, luar biasa. Oke, apa saja hal baik yang sesuai indikator yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama, kemampuan fokus selama percakapan. Ya, Terus saya juga responsif terhadap informasi yang diberikan oleh coach. Ada lagi open-ended dan eksploratif. iya. Baik, apalagi indikator yang menurut Ibu sudah tercapai? Pada saat sesi coaching tadi, menurut saya coach sudah puas dengan percakapan yang kami lakukan pada saat coaching karena dia berhasil menemukan jawabannya secara mandiri. Baik, Bu. Terkait aspek yang sudah sesuai indikator tersebut, apa kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk memaksimalkan potensi tersebut? Untuk memaksimalkan kompetensi tersebut, saya akan memperbanyak jam terbang pada aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Kira-kira berapa lama, Bu? Kalau waktunya kurang lebih 100 jam, sesuai dengan standar nasional, Bu. Wow. Oke, semoga berhasil ya dengan 100 jam terbangnya, Bu. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil observasi saya, Bu? Silakan, Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah sesuai menggunakan tahapan Tirta yang dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang hasil tersebut? Alhamdulillah, Bu. Saya sangat bersyukur karena hasil observasi yang Ibu jelaskan tadi sudah sesuai dengan ekspektasi dan pendapat saya di awal tadi. Namun juga masih terlihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, misalnya membuat rubrik penilaian yang sesuai dengan tujuan. Bagaimana pendapat Ibu? Saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan. Oke. Agar dapat memaksimalkan potensi, apa yang dapat Ibu lakukan terkait aspek yang masih bisa dikembangkan, Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya akan menambah jam terbang pada beberapa aspek yang saya sampaikan tadi. Lebih spesifiknya seperti apa, Bu? Lebih spesifiknya seperti ini, Bu. Untuk beberapa aspek yang saya sebutkan tadi, saya akan menyediakan waktu khusus.
misalnya nih 2 kali seminggu untuk melakukan percakapan coaching dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga akan menerapkan coaching kepada murid baik di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, Bu Nanik, saya juga akan terus belajar, kemudian memperbanyak wawasan tentang coaching secara mandiri, baik dari YouTube, buku bacaan, bisa juga secara online, seperti itu. Wah, baik sekali. Semoga sukses ya, Bu. Amin. Yang sama untuk Ibu. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama yang ingin saya kembangkan dari yang nilainya masih 7 agar bisa naik nih menjadi 8, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, terutama pada aspek membuat pertanyaan yang terbuka. Jadi itu masih menjadi catatan tersendiri bagi saya pada saat melakukan coaching. Kemudian yang kedua, Bu Nanik, saya juga ingin mempelajari model coaching yang baru selain Tirta tadi. Misalnya ada model solution focus yang memiliki 6 tahap. Yang pertama ada pertanyaan ajaib, ketahui bagaimana, ada aksi, pertanyaan berskala, afirmasi, review. Kayaknya sesuatu yang Oke, pada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Oh iya Bu, saya lupa tadi. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi yang baru, yaitu sesuai dengan standar ICF tadi. Pertama yaitu etika dan standar, lalu membangun perjanjian coaching, dan membangun kepercayaan dan kedekatan. Oke, kalau pertanyaan Ibu tadi tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan tentang yang pertama yaitu komunikasi langsung. Bagaimana membuat pertanyaan, observasi dan umpan balik yang jelas, langsung, kemudian mengalir, menyadari penggunaan bahasa yang baik, lalu bagaimana dampaknya pada coaching, lalu bahasa yang mendukung dan menghormati coaching, serta saya mau mendorong coaching menggunakan metafora dan analogi dalam bahasa mereka sendiri. Seperti itu, Wow, Bu. luar biasa ya, Bu. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Ibu untuk mengembangkannya? Sama Bu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya ingin menambah jam terbang. Terus belajar secara online, secara mandiri, mengikuti training, kemudian minta pendapat kepada rekan-rekan yang sudah berpengalaman dalam hal coaching. Iya. Baik, lalu siapa saja Bu kira-kira yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini? Tentu saja untuk membantu saya menjalankan komitmen ini, saya membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dari komunitas, dari pengawas, kepala sekolah selaku atasan, rekan sejawat, orang tua, murid, dan juga tentunya Bapak selaku supervisor. Jadi saya harapkan sekali bantuan dari Ibu nih. Maaf ya. Oke, dukungan apa lagi ya yang Ibu perlukan? Oke, kalau untuk hal ini saya ingin agar kita dapat melaksanakan supervisi bersama-sama lagi di lain waktu, Bu. Ya, baik. Kapan Bu Arti? Mungkin 1 bulan lagi, Bu. Oke, siap. Nah, sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi ini, Bu? Pada tahap ini ada beberapa hal, Bu, yang saya dapatkan. Yang pertama pada tahap pra-supervisi.
Pada tahap ini saya berhasil menetapkan tujuan, kemudian indikator ketercapaian, serta menyusun rencana observasi. Yang paling penting adalah saya mendapatkan perasaan tenang, rasa percaya diri, dan motivasi internal karena saya merasa terlibat langsung dalam proses coaching tersebut. Lalu pada tahap supervisi, saya melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Lalu ada momen pada saat saya mengumpulkan data melalui instrumen yang dinilai oleh supervisor sehingga saya bisa mendapatkan data yang objektif bersama supervisor. Saya juga merasa senang karena indikator ketercapaian dapat terpenuhi dengan baik, dan yang juga tak kalah penting adalah pada tahap pasca supervisi ini saya merefleksikan pengalaman dan mengambil makna serta pembelajaran agar bisa menjadi yang lebih baik di kesempatan berikutnya. Di sini Ibu Nani, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu analisis hasil data observasi, lalu umpan balik dari Ibu selaku supervisor, serta terciptanya rencana aksi pengembangan diri. Wah, luar biasa ya, Bu. Baik, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.